Saudi orang ngaziarah kok sirik, akhirnya melihat ada orang ngaziarah bekujur, kubah-kubahnya bekujur kapi. Tapi tak bengal mengkujur kubah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti orang kayak pelimplan. Ti beda nabagi beda kubah bekujur. Alasnya tak ke orang ngaziarah. Tapi neng kubah Kanjeng Nabi tak bengal. Kubah Kanjeng Nabi tak bengal, bahkan cet begendeng. Malah rahasia roh sirik terus begenteng gini kan saja nyaman kau orang saja kan pada. Jadi beda takon ki mungkin takon gini kan dari rasa napa ki asli ngaku sih oleh ziarah ini. Cuma pun karena lekadung ngak gini dari lambak gengsi mungkin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-habib Zainal Abidin al-Aul Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Ma adalah apa makna qaulihi, adapun arti firman-Nya Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an, dan sesungguhnya keadaan laisa adalah tidak ada, lil insani adalah untuk manusia, illa ma kecuali sesuatu sa'a yang melakukan insan. Gusti Allah dabu wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seakan-akan yang bisa bermanfaat ke mayit ini cuma saya pernah lagu nih. Dohir ayat nggak kenikah. Mon sekilas. Terus kenapa maksudnya nikah? Berarti tak boleh ngirim kencerun. Karena saya manfaat ke mayit cuma saya lagu nih. Wa qaulihi, dan firman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu, idza mata ketika wafat ibnu adam anak adam in qata maka terputus amaluhu amalnya ibnu adam. Ini juga napa artinya kan kemarin menikari bari. Jim jawab qala berkata Ibnul Qayyim fi kitabir ruhi, dalam kitab ar-ruh. Innal Qur'ana ni kedabuna. Innal Qur'ana sungguhnya Al-Qur'an lam yanfi adalah tidak menafikan, tidak meniadakan Al-Qur'an. Maksudnya nang ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Al-Qur'an tidak menafikan intifa'ar rajuli, pada mengambil manfaatnya seorang lelaki, bisa'yi gairihi, dengan perilaku selainnya rajul. Sobung penafian antara penafian tentang orang tak bisa ngalak manfaat dari laku orang lain. Wa innama akhbara, hanya memberi kabar Allah annahu, pada sungguhnya rajul la yamliku adalah tidak bisa memiliki rajul illa sa'yahu, kecuali pada perilakunya rajul. Yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Al-Qur'an nikah yang bisa dimiliki hanya perilakunya sendiri, tapi tidak menafikan orang lain bisa beri manfaat ke orang semat ini kan. Wa ma sa'yu ghairihi, adapun perilaku selainnya rajul fahuwa, maka adapun dia ghairihi malaka adalah memiliki ghair sa'iyahu pada fahuwa, maka adapun dia sa'yu ghairihi, milku sa'ihi adalah miliknya yang melakukan sa'yu. Fa in sya'a, maka jika berkehendak sa'i, ayyabdhala atau ayyubdhila, pada hendaknya memberikan sa'ihu kepada sa'yu, li ghairihi kepada orang lain. Wa in sya'a, dan jika berkehendak sa'i, ayyubgiyad, maka menetapkan sa'ihi kepada sa'yu, li nafsi, untuk dirinya. Adapun perilaku orang lain nikah si andi sing ngelakoni, jadi terserah sing ngelakoni.
hadiah akina ke orang iya ayub kiyahu li nafsi ikala atibi iya terserah bahwa adapun dia Allah subhanahu dengan maksudnya Allah lam yakul adalah tidak berkata Allah annahu pada sungguhnya orang layan tafi adalah tidak bisa mengambil manfaat orang illa bima kecuali dengan suatu sa'a yang melakukan orang. Gusti Allah tak ada bu orang tak bisa ngalak manfaat kecuali dari lakukan tibi enten tak ada bunga nikah perak ada buna sebisa ikan di orang ya lakukan tibi wa an laisa lil insani illa masa saya bisa ikan di orang lakukan tibi tapi mun orang lain beramal baik maka andiin saya beramal bisa hadiaki ke orang bisa ikalak tibi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam in qata amaluhu lam yakul adalah tidak berkata Nabi intifa'ahu pada mengambil manfaatnya orang wa inna ma akhbaru hanya saja memberi kabar Nabi aning kita amalihi dari terputusnya amalnya orang mon mate amal apa lah tapi Nabi tidak menafikan dia bisa mengambil manfaat dari hadiah-hadiah amal baik orang lain tentat sobung penafian itu wa amalu ghairi adapun amal selainnya rojul selainnya orang fahuwa maka adapun dia amalu ghairihi li amilihi adalah milik orang yang mengamalkan amal fa in wahaba maka jika memberikan amil hu kepada amal lahu untuk orang faqat wasala maka sungguh telah sampai ilahi kepada orang thawabu amalil amili pahalanya pahala amalnya orang yang beramal la thawabu amalihi tidak pahala amalnya orang huwa dia orang wal munqati maka adapun suatu yang terputus sehingga ing kota amaluhu syai'un adalah sesuatu wal wasulu dan adapun suatu yang bisa sampai syai'un adalah suatu akhara yang lain intaha setelah selesai mulakhasan dengan diringkas walhasil keterangna pada ki saya maksud kanjing Nabi ing kota amaluhu amalatibi jing Nabi tak matur bahwa amal lain amal orang lain tak ada pak bunten mun amal orang lain ki bisa hadiah ki bisa kalak tibi wa dzakara dan menyebutkan ahlu tafsiri para pakar tafsir an Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas ini asmana Abdullah bin Abbas anna qaulahu pada sungguhnya firman Allah taala maha tinggi Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a mansuhul hukmi adalah dihapus hukumnya jadi ayat nika badase posisinya nasakh mansuh nika dihapus dan yang menghapus dan dihapus ada yang dihapus bacaannya dulu ada ayat itu terus oleh Allah dihapus pada badesep tolesna bapak kunyal Quran tapi hukumnya sudah dihapus contohnya salah situ ngenikah menurut sebagian ulama tafsir jadi Allah ada bu meskipun yarten sesuai orang yang menuduh Gusti Allah kan ada bu amala orang dia tak bisa manfaat apa orang tak bisa ngandi amala kecuali lakuna tibi meskipun yarten nengak nikah maksudnya yarten berarti orang lain tak bisa ngirim itu pun menurut Ibnu Abbas ayat nikah dihapus hukumnya fi hadis syariat di dalam inilah syariat Nabi Muhammad dihapus dengan ayat apa biqaulihi dengan firman Allah yang lain ta'ala maha tinggi Allah Gusti Allah tabu walladzina adapun orang-orang amanu yang beriman mereka wattaba'at dan ikut hum kepada mereka dzurriyyatuhum keturunan-keturunan mereka biimanin dengan membawa iman al-haqna maka akan mengumpulkan aku Allah bihim dengan alladzina amanu mengumpulkan dzurriyyatahum pada keturunannya alladzina amanu jadi Gusti Allah ayat lain matur orang-orang seandi iman kuat terus nak poto nanoro pada andi iman pada andi amalan-amalan bagus maka nak potona ben Gusti Allah meskipun tak pada ben mbana pepolo ngeben kok ben mbana ini maksud al-haqna bihim tahum berarti kan nak potona bisa masuk surga sebab amalah bengetuana berarti kan bisa orang lain amalah amanfaat ka orang amalah amanfaat ka orang lain buktinya bila
ba embana bagus nak poto nasi penting nyambi iman ni keban Gusti Allah epa polo fa adkhala maka memasukkan Allah al abna'a pada para keturunan para anak-anak al jannata pada surga bisolahil abai dengan solehnya para orang tua. Waqala dan berkata Ikrimah tu Imam Ikrimah. Inna dzalika sungguhnya itu wa an laisa lil insani illa masa li qaumi Musa adalah untuk kaumnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadhil ummatu adapun inilah umat falahum maka adalah untuk hadhil ummah ma adapun sesuatu adapun pahala sa'au yang melakukan hadhil ummah wa ma dan pahala sa'a yang melakukan lahum untuk hadhil ummah ghairuhum selainnya mereka. Jadi ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a montak noroah ulama si ada bu emansuh hukumnya dihapus hukumnya berarti takwilna enggak gila. Seenafikan Gusti Allah yang bisa dimiliki seorang di apa yang dia lakukan. Tapi Allah tidak menafikan bahwa orang lain mon ahdia akina kencerna ke orang lain nikah tak ada panten, tak ada bunga nikah. Menurut pendapat si kedua, Cabon Ibnu Abbas wa an laisa lil insan ini kan dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Seketiga, Ikrimah ini juga sahabat Ikrimah, sahabat Ikrimah ini ada bu. Ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Aji kan ceritanan kaum Nabi Musa. Ceritana kaum Nabi Musa benih untuk umat Nabi Muhammad. Amma hadil ummah untuk umat Nabi Muhammad untuk mereka apa yang mereka lakukan atau apa yang orang lain lakukan dan dihadiahkan kepada mereka. 5 karena alasan hadis ruya yang diriwayatkan ma'annam ra'atan sungguhnya seorang wanita rafa'at adalah mengangkat imro'ah sobian kepada anak kecil. Laha yang anaknya maksudnya laha yang milik imro'ah maksudnya yang milik imro'ah maksudnya apa? Anak. Waqalat dan berkata imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alihada apakah adalah untuk ini sobi, hajjun adapun haji. Qala berkata Nabi, na'am iya, walaki dan adalah untukmu ajrun adapun pahala. Kanjing Nabi nih gini kita belik. Mon kula haji aki nak kan ini ke bisa nebenten. Terus kanjing Nabi matur, ya bisa. Mon ban haji kina kena ajri ban oleh kenjeran dia. Berarti kan aba oleh manfaat dari laguna orang lain, dari haji orang lain. Waqala akhir dan berkata orang lain lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi. Waqala dan berkata akhir orang lain lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi sungguhnya ibuku uftutilat. Uftutilat ni ka napa iki? Hasil pun songkan sangat. Uftutilat nafsuha dirinya ummi. Fahal maka apakah adalah fahallaha maka apakah adalah untuk ummi ajrun adapun bisa dapat pahala inta soddaqtu ketika bersodakoh aku anha atas nama ummi. Kanjing Nabi ummi dan kula pun songkan sarah ngkep saya teu pun monten gula asodako tapi banten gula sodako nak atas nama aki ummi pada pak genjer nak ummi. Kalau berkata Nabi na'am ya. Na'am ya. Iya deh Pak. Berarti bisa kan amal tapi manfaat ke orang lain. Wallahu a'lam Allah alam ada lebih tahu. Uftulitat.
Atau sete langsung ki arti sete. Uftulitat adalah wafat mendadak nafsuha dirinya ummi. Uftulitat adalah wafat mendadak nafsuha dirinya ummi fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Walhasil hadis-hadis banyak pakunrangaki bahwa apa bisa ngirim ganjaran ke orang lain baik odi atau seta. Hukmut tamassuhi adapun ini adalah pembahasan tentang hukum mengusap bil kuburi dengan kuburan wa takbiliha dan mencium kuburan dan mencium kubur. Sin soal ma hukmut tamassuhi adalah apa hukmut tamassuhi adapun hukum mengusap bil kuburi dengan kuburan. Wa takbiliha dan mencium kuburan. Patok naga sanggan ikosot ada yang isiom. Hukum apa kas? Jim jawab al hukmu adapun hukum fidzalika dalam itu ingda aktsaril ulama. Menurut kebanyakan ulama makruhun adalah dimakruhkan fakot saja. Makruh fakot maksudnya tak sampai haram. Qala berkata wa qala dan berkata ba'dum sebagian ulama innahu sungguhnya tamassuh dan takbil mubahun adalah dibolehkan wa jaizun dan boleh litabarruki untuk mengambil berkah. Walam yakul dan tidak berpendapat ahadun satu orang pun bitahrimihi maksudnya dari kalangan ulama bitahrihima dengan mengharamkan tamassuh wa takbil. Sobung sih ada haram. Sin soal ma adalah apa dalil adapun dalil ala jawazi dalika atas bolehnya itu tamassuh dan takbil. Napa dalil bahwa oleh ngosot oleh nyium kuburan. Jim jawab li annahu karena sungguhnya keadaan lam yarid tidak datang fihi di dalam tamassuh dan takbil nahyun larangan minasyari dari syariat. Ya buktena dalil karena tak ada larangan. Wala qoma dan tidak berdiri ad-dalilu dalil alal mani atas dicegahnya itu. Waqat ruya dan sungguh telah diriwayatkan anna Bilalan sungguhnya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu lamma zara di saat berziarah Bilal al-Mustafa pada Rasulullah yang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala maka mulai Bilal yabki adalah menangis Bilal. Ja'ala maka memulai Bilal langsung spontan yabki adalah menangis Bilal. Wa yumarrigu dan menggosok-gosokkan Bilal khaddaihi pada dua pipinya Bilal alal qabri atas kuburan asyarif yang mulia. Bahkan pebena Sayyidina Bilal esot kosotaki ka makbarana Kanjeng Nabi. Wa anna ibna Umar dan sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena adalah ada Ibnu Umar yada'u adalah meletakkan Ibnu Umar yadahu pada tangannya Ibnu Umar al-yumna yang kanan alaihi atas kubur syarif. Bahkan Abdullah bin Umar saat azyar dari Kanjeng Nabi ini kah astana si kanan teguh aki kah ke kuburna Kanjeng Nabi neku. Zakaro menyebutkan dalika pada itu Khatib Ibnu Jumlah. Warawa dan meriwayatkan Imam Ahmad bisanadin dengan sanad hasanin yang bagus. Anil Muttalib bin Abdullah bin Khantab. Dari Muttalib bin Abdullah bin Khantab qala berkata Al-Muttalib Akbala datang Marwan bin Hakam faida maka tiba-tiba rojulun ada lelaki multazimun yang memegang multazimul qabri yang menetapi kuburan agluk kuburan memeluk kuburan fa akhadha kemudian mengambil Marwan bin Hakam biraqabatihi dengan lehernya rajul. Tsumma qala kemudian berkata Marwan bin Hakam, "Hal tadri, apakah tahu kamu ma pada apa tasna'u melakukan kamu?" Laku apa ban? Tahu ban saya kelaku jujur tak oleh. Mesti ngocak gini kan. Fa aqbala kemudian menghadap alaihi atas Marwan bin Hakam ar-rajulu lelaki itu. Wa qala dan berkata rajul, "Na'am, iya engkau tahu apa saya lakukan engkau?" Inni sungguhnya aku lam ati adalah tidak mendatangi aku al-hajara pada batu wal labina dan ki labin ni ka pada batu ketempung kan menhajar batu-batu biasa. Inna maji itu hanya datang aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dia tahu jadi engkau benih datang ke beton, tapi engkau datang ke Gusti Kanjeng
Nabi. Tsumma qala al-Muttalib, kemudian berkata al-Muttalib, "Dzalikar rajul." Adapun laki-laki itu huwa dia rajul Abu Ayyub adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini ke sahabat saya telemah pertama nginepin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Kanjeng Nabi pertama hijrah ke Madinah. Ya maka menika kan rebukan sahabat ngiring Kanjeng Nabi nginep dalem dan gula nginep nginep Roma gula ejok tajaan Kanjeng Nabi ontana. Akhirnya kasa fada' jalbaz zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyi jadib. La tak usah cek tace onta je tak usah cek tace dekik lah kendima ambune yang nang jadi yang kok nginap ka Abu Ayyub Al-Ansori ben telema semak lah karban ben makbarona Kanjeng Nabi telema Abu Ayyub ni ke semak lain di kantokeun gerbang kanto telema Abu Ayyub gerbang ni ka makbarona Kanjeng Nabi kita telema lambe kamar Sayyidah Aisyah berarti kerong kan engak terus dia gelu tanya aki ban Malik Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini ke pemerintah dari pemerintahan. Itu ku era apa saya kelaku di nak ban. Tahu apa saya kelaku ban engki kula oni. Kula beni datang ke beton, aku udah datang ke Kanjeng Nabi. Dari yang laki ini kah japon saya riwayataki hadis nikah japon Al-Muttalib bin Abdullah orang nikah Abu Ayyub Al-Ansori. Wa thabata dan la tetap anil Imam Ahmad dari Imam Ahmad bin Hambal. Rahimahullah annahu sungguhnya Imam Ahmad bin Hambal suila adalah ditanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini kan yang diaku oleh kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini kan ngakunya norok madhab Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun kadang ngaku tak madhab. Lah Imam Ahmad bin Hambal pernah itanyaki antakbili kubrin Nabi tentang mencium kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi dan mencium mimbarnya Nabi. Fakola kemudian fakola maka menjawab Ahmad bin Hambal la ba'sa tidak apa-apa. Bidzalika dengan itu takbil kubrin Nabi wa mimbari. Zakara menyebutkan dzalika pada itu As-Samhudi Imam Samhudi fi Khulasatil Wafa dalam kitab Khulasatil Wafa. Walhasil Imam Ahmad bin Hambal ada bu itarapa. Fa'ulima maka diketahui annau sungguhnya keadaan lam yakul Allah tidak berpendapat ahadun seorang pun min aimmatil muslimina dari para imam-imam orang muslim bitahrimi takbilil kuburi dengan haram mengharamkan mencium kuburan wa tamassuhi dan memegang biha dengan kubur fadlan apalagi anis syirki dari menghukumi syirik wal kufri dan kafir seharam boleh tidak sing ngocak apa boleh kafiraki wa inna mahtalafu hanya saja hilaf mereka hanya saja berbeda pendapat mereka fi karahati dzalika dalam kemakruhan itu cuma makruh tak sampai haram waman dan adapun orang zama adalah ketika mengira man khilafa qaulihim pada membedai pendapat mereka para ulama dan ulama dabuna beda oleh beda makruh mun beda orang beda pendapat ban ulama saya mulje nikah sepon ya aku ilmuna wa hakama dan menghukumi man alaman kepada siapapun yaf'alu yang melakukan man dzalika pada itu takbil dan tamassuh min awamil muslimina dari awam-awamnya orang muslim bisyirki menghukumi bisyirki dengan syirik fa'alaihi maka adalah wajib atas man ad-dalilu adapun mendatangkan dalil ala da'wahu atas tuduhannya. Mun beuna pendapat lain ngocak haram ya beda nak dalil. Sebab ngocak haram. Kan beun senuduh di mah dalil bahwa haram. Tapi mun kita syawahidul haq kita an-Nabhani ada ulama yang mengatakan haram, tapi sebagian kecil yang mengatakan haram. Karena tapi haram mah bagi karena takok sampai nyempe takok napa sampai nyempe tapi lah karena niat nyempe tapi mun sabiasa enten bakun tak haram lah saya Bilal ini kan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori sahabat masa melakukan kemakruhan makruh ini kan artinya tak keseneng Kanjeng Nabi engki mun kula bian ngelakoni kemakruhan biasa sahabat ini melakukan kemakruhan takok kenapa karena itu tidak disenangi oleh orang yang dicintainya. Sirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh
Sejaman dengan Nabi, oning Nabi tak seneng. Meskipun Kanjeng Nabi tak ngeromaki. Tapi oning sahabatmu Kanjeng Nabi tak seneng. Takok sing nglakonna. Dan ini kejabon Imam Nabhani, kenapa Bilal sampai shot ngosotaki napa nah pepe na kakapun Kanjeng Nabi, Abu Ayyub Al Ansori sampai agelu. Itu sudah makomnya jadab. Jadi saat beda iya dan kubur Kanjeng Nabi, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Lamun orang majdub ni kamun tada hukoma. Orang majdub ni kan tada hukoma. Orang majdub ni kan pada benar orang gila. Makanya kadang orang katanya wali songo pada ben sera Sunan Kalijaga. Kali ini kan songai jagang ki ajaga. Kolana sebelum tadi guru na tadi santri Sunan Bonang, Sunan Kalijaga ni kayak isoro aja ke tongkat nang pinggir sungai. Ki wallah fa'lam senapa bulan senapa tahun. Dah aja nggak bermah. Orang jadab tanya ki baca. Orang jadab ni pada benereng gila, pada benembian benereng gila tanya ki benembian. Baru mata apa jeng tu seberarti. Orang gila tanya ki baca. Cuma bedana mon orang gila biasa serta itu mau sebab apa, mon orang jadab ni karena ke Gusti Allah. Ni ke orang jadab. Jadi sahabat saat majdub tertarik lepai bon ni ke makro ni kenapa lepai karena ingat ke Kanjeng Nabi majdub. Orang-orang majdub jawaban ulama napa? Mungkin yang Fathul Mu'in kan beda orang majdub ni kah? Tai hokomi pada ben secara hukum sama dengan orang gila. Tapi cik salah paham ki beni sama dalam segi akal rosak enten sama dalam segi tak japok hukum karena dia sudah lepain. Kalau membedakan wali majdub sampai abengkang. Bengkang ini kan muka aurat kan susah. Tapi bagi mereka silakan majdub ongkut benidap majadab nih. Lakar jadab ongku, repot dap majadab. Lakar jadab ongku itu udah tidak dikenai hukum. Karena kini pun lepah cek nutup aurat ni wajib. Nah pun ni ngak Allah tung. Tak ngurus pun tak to. Ya bos orang todus pun tak ngurus. Tapi mau makin saya sampai ke pangeran majdub bunga ini sering tandi besewi posang. Tambah mungkin banyak. Mungkin saya rasa pas jadab pas tak ingat sama sekali. Cuma ingat ke pangeran. Sulit cek karena pun lebat bank ya. Orang makai tak nginjam ke bank kan bakun kui pese. Pese ni kisah nyetak saya. Iya bank saya nyetak. Makai tak nginjam ke bank bakun ngakui pese. Tanda ke pese gila. Masa tak kan? Cek mele beres kutu kui pese. Mele cukok kutu ngakui pese. Kimpol lah nang gunung akan reba tapi tanah mele kelu. Namen kelu reba. Saya melihat tanah, kok butuh besar, repot tak bisa dah. Kita beneng gunung, ndak napa jaran ngabeng jak nyeting ke tanah. Ngabeng bah nginom aing ojen kasa, mon ojen. Jak bedai, mon medai kan ki bedene ni ka rawan beli yang kui bese, langsung tadoi. Tapi jak nyeting tanah melen yang kui bese. Repot akhir zaman. Udah kakanan ni kah termasuk napa? Seetamen. Mon seetamen ni bagus, maka tombunya bagus. Artinya mon seekakan bagus, deki bakal tombu amal-amal bagus. Mon seekakan kurang bagus, deki tombu amal-amal tak bagus, kurang bagus. Makanya tengate pada apa ya tegeng atau bagian sampan kasa. Tengate. Kurang 100 rupiah boy. Bisa bebeja. Tapi ring wali, mentak wali 100 rupiah. Allah, walhasil tengate. Karena berdampak ongko gimana torikona ahlul bait nih, torikona para habaib. Se paling tengate nih urusan kemaluan, ben urusan apa? Deureun. Makanya di bidang nasab sangat apa? Sangat ketat. Ki urusan
nasab ketat karena urusan ben kemaluan tengate. Nomor 2 urusan ben deeureun karena deeureun ini kepada ben seetamen. Napa seetamen kibuana enggak gini kadeki. Wan tajsisul kubur. Tajsisul kuburi. Melaster beberapa kuburan. Wal bina'u dan membangun alaiha atas kuburan. Uning melaster men. Jadi kuburan orang sete misalnya terus kiri beri batu. Bungkus batu. Kemarin batu na pasai plaster. Ini nyaman tajsis. Mun bina ni ka beri bangunan nyata sah. Kubah atau apa nih nyaman bina atau bekecingan. Sin soal ma hukmul kuburi. Apa hukumnya kuburan wal bina? Ma hukmu tajsisil kubur ki? Ma hukmu tajsisil kubur adalah apa? Adapun hukumnya melaster kuburan wal bina'i dan membangun alaiha atas kubur. Jawab amma tajsisul kuburi adapun melaster kuburan memberi nyemin melaster kuburan bahwa maka adalah adapun dia tajsis makruhun adalah dimakruhkan inda aktsaril ulama menurut kebanyakan ulama. Ini hukum makruh. Waqala dan berkata Abu Hanifah Imam Abu Hanifah la yukrahu tidak dimakruhkan zalika itu. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat tak makruh. Walam yarid dan tidak datang fi syar'i dalam syariat ma dalil. Kenapa sih tak datang dalil ya dulu yang menunjukkan ma alat tahrim atas diharamkan. Walhasil bersada makruh bersada bunten intina tak ada dalil yang mengatakan bahwa tajsis nikah bisa sampai ke derajat haram. Wa amma haditsun nahyi adapun hadis larangan ayyu jassaso an aiki beda an dipercetakan selain langsung an yujassaso langsung an alif nun langsung yujassas. Amma haditsun nahyi adapun hadis larangan ayu jassaso hendaknya di plaster al-kubru kuburan wa ayyubna dan hendaknya dibangun alaihi atas kuburan wa ayyuk ada dan hendaknya diduduki alaihi atas kuburan faqad ittafaqa sungguh telah sepakat jumhurul ulama kebanyakan para ulama ala anna nahya atas sungguhnya larangan litanzih adalah tidak sampai haram la tahrim tidak untuk tahrim fayukrahu maka dimakruhkan zalika itu tajsis bina karohata tanzihin dengan makruh tanzih. Makruh tanzih ini kan dilarang tapi tak sampai haram. Sama-sama dilarang, tapi makruh ini kan dilarang Nabi. Haram ini kan dilarang Nabi. Tapi mon larangan itu masih bisa dilakukannya mana makruh tanzih. Mon tak boleh dilakukannya mana haram atau makruh tahrim. Sin soal halma apakah adapun sesuatu yaf'alu yang melakukan hu kepada ma'an nasu manusia fi katsirin dalam kebanyakan minal buldan dari beberapa daerah min tajsisil kuburi dari memlaster beberapa kuburan li mujarradil abathi adalah hanya untuk mainan orang saya melaster kubur yang ingin main ya jawab lam yaf'alu tidak melakukan mereka dalika pada itu tajsis li mujarradil abath untuk hanya mainan bal li agradin tetapi untuk beberapa tujuan hasanatin yang baik wa masolihah dan beberapa kemaslahatan. Minha adalah sebagian dari a'rad ayyu arafa. Adapun hendaknya diketahui kaunuha adanya kuburan adalah kuburan. Fatuhya maka menjadi sebab dihidupkan kubur biziarati dengan diziarahi. Mun bade kuburna, mun bade temu kuburna di makan akhirnya ziarah orang. Kau ingin kenang naik amma. Watuh taromu dan dimuliakan kubur minal ihanati dari dihinakan. Tak lebat di mobil, tak yano karena bade kuburna. Tak ijo gencer. Wa minha dan adalah sebagian dari agrad ayyam tani'a. Adapun hendaknya mencegah diri annasu manusia min nafsiha dari menggali kubur qoblal bila'i sebelum rusaknya jasad. Fa inna dzalika karena sungguhnya itu nabash muharramun adalah diharamkan fi syariati dalam syariat.
Malah mon Madura tak berlaku sama sekali ki. Aslina mon pon jasad nih kerusak, pon kira ada menurut orang yang bidangnya lah kan paham dalam tentang ilmu tanah, daging mun sabai tanah, bentolang kira si ancor berapa tahun. Terus orang pakar nih ngocak orang ria tada lah daging benan. Bisa oleh guru kenengi mayit lain tak apa. Mana Madura caca men pas beda kuburna orang gurukin kenengin mayit lain. Tapi mon di luar Indonesia biasa nggak gini kan. Nah boleh ya Arab Saudi biasa 3 tahun guruk bila pun ada sekali kasa saya kenengi mayit lain. Nah tadi tujuan pertama mele temoh pas ziarahen tak ben serombanaki terus boleh sop aja tak aguruk ben seromban orang mun beda tandena. Wa minha adalah sebagian dari agrat ayyujma'ah. Ayyujma'ah supaya mengumpulkan orang ilaiha kepada kubur al-aqarib pada beberapa kerabat. Kama seperti hukum huwa yang ada pun dia ma'as sunnatu adalah ajaran Nabi. Lebih sunnah. Faqad sabata karena sungguh telah tetap annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a dalam meletakkan Nabi ala qabri Utsman bin Maz'un di dekat atau atas kuburan Utsman bin Maz'un maksudnya semaan. Wonten ki ala qabri Utsman bin Maz'un atas kuburannya Sayyidina Utsman bin Maz'un ni keteretan rodon Kanjeng Nabi. Nabi meletakkan apa? Sohrotan pada batu. Waqala dan berkata Nabi, a'lamu bisa tahu aku ala kubri akhi atas kuburan saudaraku. Jadi ben Kanjeng Nabi beri apa? Tanda. Wali li adfina supaya bisa menguburkan aku ilaihi berkumpul dengan ahi man pada orang-orang mata yang wafat man min akoribi dari beberapa kerabatku. Jadi orang amak-amaki orang ini kesonat popolong ben keluargana. Pada orang seta deki rajin seta sunat popolong ben lagi na deki anan seta sunat popolong hukum sunat lamun beretan dana kan itu moh oh beri dina popolong pada ban Kanjeng Nabi saatnya ba tanda ke kuburna Utsman bin Maz'un dengan Kanjeng Nabi mator supaya jengkok tahu cak jadi kuburna tang deretan mon bedah tang kerabat tang famili seta ada umur ben kok popolongnya dia. Rawa meriatkan hukum pada hadis Abu Daud, Imam Abu Daud, Baihaqi dan Imam Baihaqi. Wa ammal bina'u adapun membangun alal kuburi atas kuburan. Faqad dzakara maka sungguh telah menyebutkan al ulama para ulama fi dzalika dalam itu bina tafsilan pada perincian hukum. Nah ini keperincian. Ingkana jika ada bina fi ardin di bumi mamlukatin yang dimiliki nafsi untuk dirinya orang. Auli ghairihi atau untuk lainnya orang tapi biiznihi dengan izinnya gair bahwa maka ada pun dia bina makruhun adalah makruh jadi kapi kejingan si badan ini hukum makruh walayah rumu dan tidak haram tapi tak haram sawaun adalah samakan ada pundaknya ada albina ubang bangunan kubatan adalah berupa kubah au ghairaha atau selainnya kubah nikah montana na andi intibi ota betana na andi inteng lain tapi aba yetiin untuk amaki nikah bita bentana wakaf ki bita jadi pada tanah ben orang yetiin ben mon amaki nentang tanah tak apa tapi beni wakaf bita bentana saya wakafaki untuk kuburan tak oleh bangun jadi pada tanah saya isabilaki istilahnya musabbal ini ke tanah isabilaki maksudnya silahkan kubur di sana tapi tak wakafaki ben orang ini kan biar dengan izin orangnya oleh biar membangun di atas adanya beri apa beri kecingan tak masalah tapi hukumnya makruh wa ingkana dan jika ada bina fi makbaratin di tempat penguburan mauqufatin yang diwakafkan au musabbalatin atau disabilkan fawa maka adapun dia bina haramun adalah haram jadi pemakaman umum wakafaki tapi isabilaki wakafaki tapi musabbal ban wakaf ni lain hukum lain wakaf ni tak ning jual mun musabbal ni oleh jual sudah bertanah iyalah isabilaki na ban ko ya maka maki ban jadi
Ternyata benoring yalle ben kok sampai yalle desa are jual lengki kudu buruk kepi ni. Bida ben saya wakaf aki, mun pone wakaf aki tak oleh jual. Tapi nggak tahu hukumnya sama-sama haram ki memberi tanah isabil laki untuk kuburan untuk bertanah wakaf aki nikah haram bangunin ya tasah. Mun si asabil laki tak oning ki maksudnya mun maturi cak ring si wakaf aki le tau kapi. Oning kan mun maturi nikah bahwa aman kuburan ya biasanya beri kejingan. Orang si wakaf aki lagar oning. Orang saya sambil laki lagar oning mungkin tak sampai haram. Wa illatut tahrim adapun alasan mengharamkan at-taharruzu adalah menjaga anid dafni dari penguburan wa tadyiq dan menyempitkan lil makbarati untuk area pemakaman. La gairu tidak alasan yang lain. Jadi intinya kenapa mak bisa haram monetana wakaf? Karena bisa mencopek makam. Berarti mun empian nyareh kejingan tapi se tak lebur tepes kejingna karena makam nang pemakaman umum jadi ben nyari kejingan sekeni selakar rakera sebadan kejingan sebiasa-biasa ka sekan keni saya justru sejarah jadi kejingan se rang larang ka sa selakar lebur gitu kan kase justru se potensi haram menengit mon tanah wakaf atau tanah se isabil laki tanah umum pemakaman umum lah intinya. Tapi mun kecing keni biasa na kecingan keni kasa ukuran sebiasa si mode kasa itu tidak sampai haram karena alasna haram nih karena menyempitkan area pemakaman. Naam iya haram. Istasna mengecualikan ba'dum sebagian ulama kubur sholihin pada kuburannya orang-orang soleh. Wa a'immatal muslimina dan para tokoh-tokoh Islam. Faijuzu maka boleh albina membangun alaiha atas kubur sholihin walau fi musabbalatin meskipun di tanah musabbal lima karena suatu fidzalika yang di dalam itu bina min ihya ziyarati dari menghidupkan ziarah al-ma'muri yang diperintah biha dengan ziarah fi syari dalam syariat walit tabarruki dan untuk mengambil berkah biha dengan ziarah atau ziarah wayan tafiu dan bisa mengambil manfaat al-hayyu orang yang masih hidup aziarah gempang tak ya bojen wal mayyitu dan orang yang mayit bil qiraati dengan dibacakan indah di sisi kubur orang-orang soleh gara-gara orang aziarah areng bareng ke makam ring soleh na bade ingat tengahan pemakaman umum akhirnya seneng yetin kan milo kedingan ki ya kebacaan Al-Quran makanya bangun tanah pemenuh soleh meskipun di tanah musabbal wastadallu dan mengambil dalil mereka ala zalika atas itu boleh na orang soleh bi amalil muslimina dengan amalan para orang-orang muslim salafan di waktu salaf wa khalafan dan di waktu khalaf dan di zaman khalaf zaman akhir wadzalika dan adapun itu amalul muslimin salafan wa khalafan hujjatun adalah argumentasi kuat indal ulama'i menurut para ulama buktinya ada di lembak ya bangun kapi para sahabat tak mungkin banyak saya berkujur siapa nak bangun kapi Sayyidah Khadijah Sayyidah Fatimah berdeku bana kapi tentunya dibangun oleh orang-orang setelahnya benih zaman Kanjeng Nabi mana Saudi orang aziarah kojak sirik akhirnya melihat ada orang aziarah berkujur kubah-kubahnya berkujur kapi tapi tak bengal mengkujur kubah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti orang kayak pelimplan ti beda nabagi beda kubah berkujur alasnya tak ke orang aziarah tapi neng kubah Kanjeng Nabi tak bengal kubah Kanjeng Nabi tak bengal bahkan yecet begendang melakar aziarah sirik terus begenteng gini kan saja nyaman kau orang aziarah kan pada jadi beda takon ki mungkin takon gini ke dari rasa napa ki asli ngaku si oleh ziarah ngani cuma pun karena lekadung ngak gini ke dari lambak gengsi mungkin
Sin soal ma makna hadis la'anallahu al-yahud. La'ana melaknat Allah al-yahud pada orang Yahudi wan Nasara dan orang Nasrani ittakhadu. Dalam keadaan menjadikan mereka kuburahum, kubur anbiya'ihim pada beberapa kuburan nabi-nabi mereka masajidah pada beberapa tempat sujud. Gusti Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan mereka, kuburan nabi-nabinya sebagai kiblat, tempat sujud. Napa artinya hadis ini kah? Berarti seakan-akan dohir hadis tak oleh orang abajeng ya dan beda makam. Karena berarti makamah pada ban ibadah kiblat. Dohirnya kan seperti itu. Makanya tanya aki. Beremah kanjing Nabi ada bunga dia. Nang ulama ahlus sunnah kan banyak masjid-masjid se neng yaden Kuba nih kah? Kuburan. Bahkan ulama-ulama raja. Hamid Pasuruan. Maka kan yaden apa? Yaden Kuba lah karena yaden pesojudan. Dan ulama-ulama yang lain. Jawab Zakaro menyebutkan ulama para ulama anna ma'na hadal hadis. Pada sungguhnya arti inilah hadis as-sujudu adalah sujud laha pada kuburan wassalat dan salat ilaiha menghadap kuburan ala qasdi ta'zim atas tujuan mengagungkan. Jadi asojud teh bening sujud ke pangeran niat teh. Sujud teh lakar niat asojud teh ke makam sebedaya dan mangkana tak geni kasih tak oleh artian hadis ni kasih oleh laknat teh pangeran. Kama yaf'alu seperti melakukan kepada itu al-yahud para orang Yahudi wan Nasara dan para orang Nasrani. Fa innahum karena sungguhnya mereka kanu adalah ada mereka yasjudun adalah sujud mereka li kuburi anbiyahim ke kuburan-kuburan para nabi mereka. Wa yaj'aluna dan menjadikan mereka kepada kubur anbiyahim kiblatan pada kiblat lahum untuk mereka. Yatawajjahuna menghadap mereka fi salatihim dalam salat mereka ilaiha kepada kubur ta'ziman karena mengagungkan laha kepada kubur. Fa inna hada maka sesungguhnya ini sujud ngadep karena nak dimaki ke kubur benih ke pangeran haramun adalah haram qat'an dengan pasti. Mun ngak jadi niat ya haram. Fanahyu maka adapun larangan innama huwa hanya adapun dia annahyu minat tasabbuhi dari menyerupai bihim dengan perilaku Yahudi Nasrani. Bihim dengan Yahudi Nasrani fi dzalika dalam itu ta'zim sujud li ta'zim kubur bi ayyaf'ala dengan hendaknya melakukan orang kafirim seperti perilaku Yahud dan Nasrani minas sujudi dari melakukan sujud lil kubur ke kuburan wassolati dan salat ilaiha menghadap kuburan ala qasdi ta'zimi atas tujuan mengagungkan. Wahadan adapun ini perilaku la yasyu adalah tidak sah min muslimin dari orang muslim qattu sama sekali. Wala yujadu dan tidak ditemukan dalika itu fil Islam dalam sejarah Islam. Final maksudnya tak ada sejarah orang Islam ngadep kuburan apa jeng ya dan pada kuburan karena ngaku kuburan tak ada sejarah nang gini kan. Final muslimin karena sungguhnya para orang muslim al musallina yang salat lam ya'budu adalah tidak pernah menyembah mereka ghairallahi pada selain Allah Ta'ala fil alami di alam raya. Walam yatahidu dan tidak menjadikan mereka al-kubur pada beberapa kuburan masjid pada beberapa tempat sujud kiblat tan kal ma'abidi seperti beberapa tempat ibadah. Walam yu'azzimu dan tidak pernah mengagungkan al-muslimin ahadan pada seorang pun kata azimillahi seperti mengagungkan Allah Ta'ala. Faqad sahha maka sungguh telah sah al-khabaru hadis an sayyidil bashar dari ketua manusia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya Nabi qala adalah bersabda Nabi inna syaitana sungguhnya setan qad ayisa adalah sungguh telah putus asa setan ayya buddha pada hendaknya menyembah kepada setan al-musalluna para orang yang salat walakin dan tetapi fit tahrisi dalam memecah belah bainahum di antara al-musallun setan ini pun tak bisa mentersesatkan orang apa jeng maksudnya tersesat kebe nyembah setan pada ben orang apa jeng ngadep kuburan terus berarti pas sampai andi ate nyembah kuburan itu tidak bisa karena ada bun kanjeng Nabi setan lah tak bisa mengajari putus asa setan lah cuma setan rela mendapat sesuatu yang di bawah itu yaitu apa memecah belah umat Islam rawa meriwayatkan kepada hadis muslimun imam muslim wat tirmidzi apesa gini kami ben wau
wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal. Fahadi maka adapun inilah bisyarotun adalah kabar gembira minas syari', maksudnya hadis nikah ini bisyarah kabar gembira minas syari'i dari syariat alaihissalam. Syari' ini maksudnya kanjeng Nabi alaihissalam bi annallah dengan sungguhnya Allah hafidhu adalah menjaga Allah al-musallina pada orang-orang yang sholat. Allah jaga min ibadati ghairillah dari menyembah selain Allah. Fakana maka ada yang terjadi kama adalah seperti keadaan ahbar yang memberi kabar Nabi SAW. Maka keadaannya seperti yang dikabarkan Nabi, artinya tak ada orang yang menyembah kuburan dengan Islam, tak ada. Wahwa adapun dia ma'ahbaro, wahwa adapun dia Nabi alladzi adalah orang, wahwa adapun dia Nabi alladzi adalah orang, la yantiku yang tidak pernah berbicara Nabi anil hawa atas dasar hawa nafsu. In huwa in tidak ada huwa adapun dia ucapan Nabi illa wahyun kecuali adalah wahyu yuha yang telah diwahyukan. Kanjeng Nabi tak pernah lecek. Memang kanjeng Nabi pernah ada bola nama la tattahidu kubur anbiyaikum masajida. Ini kan langsung la'anallahu liyahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiyaihim masajida. Ja'akabai kuburan Nabi nabanda ikabai pada ban masjid, ikabai kiblat. Artinya apa? Bangkingan ini artinya. Jangan sampai melakukan itu sama seperti perilakunya Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani akabai ngadep ke kuburan nika benih keng napa keng lakar yagungaki. Keng lakar mengagungkan kuburan. Mon orang abajang coba orang abajang nang Masjid Pasuruan. Masjid Alun-Alun Ki Hamid Pasuruan. Bada orang sitepan takbir aniat ngagungakina Ki Hamid Pasuruan kan sobong. Lah abajang ya lah abajang. Keng lakar ketepaan apa? Makbarona badiadan masjid. Bahkan kadang lakar sengaja agabai masjid nang ebudina makbaroh. Tak apa yang mentir tidak ada niatan mengagungkan itu melebihi mengagungkan Allah. Saat sujud berarti ngadep ke kuburan nyembah kuburan enten. Wa amman dan adapun orang lah nika wa amman adapun orang ittakhadha yang membuat man masjidan pada masjid bijiwa risolihin di dekat orang soleh. Bitkos ditabarrukin dengan maksud mengambil berkah dunat ta'zim tidak mengagungkan. Wafaqo yang melurusi soleh fi solatihi atau wafaqo yang melurusi man fi solatihi di dalam solatnya man anna amamahu sesungguhnya di depannya man qabrun ada sebuah kuburan. Walam yaksid dan tidak bermaksud man at-tawajjuha pada menghadap ilahi kepada kuburan falayatulu maka tidak masuk man fil wa'id dalam ancaman al-madkur yang disebutkan fil hadis dalam hadis di atas. Mon orang akabai masjid pasema aban orang soleh karena nyari tabarruk. Ternyata ketepaan abajeng nang iadan tepak ke kuburan. Tapi maksudnya bening ngadep ke kuburan ten bakun ngadep bagus di Allah. Keng berak aba ke bayi masjid yitin kuburan karena tabarruk. Maka orang tersebut tidak masuk dalam ancaman hadis tadi. Ancaman hadis tadi maksudnya ngaule laknat Gusti Allah dan tak masuk. Fakat qala maka sungguh telah berkata. Berfirman Allah Ta'ala matinggi Allah fi qissati ahli kahfi di kisah ahli kahfi. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Qala berkata alladzina orang-orang ghalabu yang memenangkan mereka ala amrihim atas urusannya ashabul kahfi. Maksudnya orang-orang mukmin nih kan. Mereka berkata lanattakhidanna sungguh akan membuat kita alaihim di atas ashabul kahfi masjidan pada masjid. Zakara menyebutkan ahlu tafsir para ulama ahli tafsir innal ladina sungguhnya orang-orang galabu yang menang mereka ala amrihim atas urusan mereka. Hum dia alladina al-mu'min adalah para orang mukmin. Wa habara dan memberi kabar Allah annahum pada sungguhnya mereka alladina galabu nika
Ittakhadu adalah membuat mereka ala ahlil kahfi atas ahlul kahfi, ashabul kahfi kasa, masjidan pada masjid. Jadi lakar ikam ashabul kahfi seteng ki ya tasih kebaiki masjid. Buktinya ketika cerita akiban Gusti Allah dilegalkan, diceritakan. Nah, Kanjeng Nabi juga saat agabai Masjid Kuba, tanah saya agabai Masjid Kuba sekuburan kebi. Cuma ban Kanjeng Nabi pakon gali. Fa amaro bil kuburi fanubisat nang hadis asa dadi kuburan-kuburan sebada gali ban Kanjeng Nabi yalle. Makon sahabat. Jadi pas nang kuburan. Nah, Ashabul Kahfi ini Kak, sami cerita akiban Gusti Allah ternyata di situ igabai apa? Igabai masjid tempat Ashabul Kahfi ini. Atau bahwa qala alladziina ghalabu ala amrihim merujuk nang ayat kala ala amrihim atas perkaranya mereka alladzina kita cak berbalik Ashabul Kahfi. Ada baibon. Walhasil maksudnya apa? Maksudnya orang-orang iman yang akhirnya mengurus Ashabul Kahfi ini kan menjadikan tempat Ashabul Kahfi sebagai masjid. Fafidzalika maka adalah dalam itu ayat dalilun adapun ada dalil alat tikhadil masajidi atas membuat beberapa masjid ala kuburis solihin atas beberapa kuburnya orang soleh. Waqat ajma' dan sungguh telah sepakat al muslimuna para orang muslim, ulama-ulama muslim ala tausi'il masjidi atas pelebaran Masjid An-Nabawi hatta soro sehingga menjadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabru sahibaihi dan kuburan dua sahabatnya Nabi wasatul masjidi adalah di tengah-tengah masjid. Nah ini kesepalingan boleh kuburna Kanjeng Nabi mangken di tengah masjid. Meskipun asal lambe enten, asalnya tidak karena ukuran Masjid Nabawi ini sekitar 30 kali 35 aslina. Cuma pelebaran sampai makbarona Kanjeng Nabi, makbarona Sayyidina apa? Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina siapa? Abu Bakar, ini kepada enggak tengah masjid. Fa asbaha maka menjadi al masjidu masjid muhiton adalah meliputi bihim dengan beliau-beliau. Wal musalluna dan adapun para orang yang sholat yatawajjahuna adalah menghadap mereka ilaiha kepada kubur. Fi sholatihim di dalam sholatnya al musallun bimar'an dengan bisa dilihat bimar'an dengan dilihat minal ulama'i dari para ulama wal fuqaha dan para ahli fikih. Punya ulama azharo Kanjeng Nabi oning bahwa orang seabojeng niki sebagian loros ben makam Kanjeng Nabi. Falam yusma maka tidak pernah didengar ahadun seorang pun minhum dari ulama fuqaha. Naha yang melarang ahad andalika dari itu. Sobung saya pas saya enggak mau bojeng aja loros ke makam Kanjeng Nabi. Seloros makam Kanjeng Nabi tak oleh bojengin karena deki yang ke abojeng pada ben orang Yahudi yaitu seakan-akan menjadikan kubur nabinya sebagai kiblat. Sobung ulama saya ada buang kenika. Biasa salat pakun. Wala afta dan tidak berfatwa ahad bitahrimihi dengan haramnya dalik fa'lam maka ketahuilah Kanjeng Nabi ini kan makhluk paling ikasi Gusti Allah. Makhluk si paling ikasi tak mungkin diposisikan nang posisi se detik kemurtadan penyebab murtad penyebab syirik kan tak mungkin. Kalau itu memang syirik kalau itu memang murtad tak kira nama masjid Kanjeng Nabi takdir ia debin apa menjadi anggap ya debin orang-orang siapa aja ben ternyata itu orang cuma sih susah ki orang aziarah kasan itu banyak tak oning bahwa nang labeng nomor 4 Masjid Nabawi mentak kelero babul hijrahnya mana nang Madinah kasah beda makbarna Sayyid Abdullah niku wallahu a'lam beda si ada bu makbarona niki yalle ke baki pemakaman baki beda si ada bu pakun beda nang iya dan labeng nomor 4 mangga namun takdir umroh haji di aziarah Kanjeng Nabi di saat dan masuk labeng tengku mun labeng nomor mun babul hijrah engan gula labeng nomor 4 mun tak kelero tembusan di labeng mun tak labeng sanga labeng selekor mun lurus mbian tembus ke kini kan
ke babul hijrah. Niki yaden gini ke bade kuburna Said Abdullah abana Kanjeng Nabi. Ki karena perluasan sobung. Sobung patrokan, sobung nabang ki biasa ratang nika. Sebagian ulama bade sadabu mahkamah pakune kenika. Tapi pada juga sadabu pon iyalle ke baki sebelum perluasan pindah je satu ka pemakaman baki sebelah kiri na Masjid Nabawi. Tapi tengah teh na bagi tengah angok tengah dia kok ternyata kita pindah pas abe ajolen ajurak je ngence abana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti orang Wahabi ni gigi meskipun cor ngancur tentai bailang. Biasa nah orang Wahabi ni meskipun cor ngancur tak bailang. Pada ben Sakifah Bani Sa'idah tempat Kanjeng Nabi kulang gua na musyawarah. Ni kapakun badan nang sisi kanan na Masjid Nabawi. Cuma pager, king tak beri tolesan, pager model taman. Nang masjid apa misalnya Masjid Kuba di mana Rasulullah sholat beda tandena. Tapi tak beri tolesan mau diusolati Rasulullah tempat sholat entan. Tineng Kuba negasa Kuba yada Masjid Kuba beda lobang ni gini lobang. Ya tas. Lega seloro selobang gasa. Kanjeng Nabi asolati kenika. Jadi pakun ebri tante bendeng Wahabi. Aslinya mereka dan apa ya corak partaje ka karoma kata beruk corak partaje tapi corak tak partaje kung nangkung. Makanya saat Prabu gitu, saya Prabu berakun Kuba. Tapi pemakaman pakun makam Masjid Khadijah sobat-sobat badek pi. Makam Abdullah bin Mas'ud. Ini pakun beda. Cuma pesemak ben rembuh orang-orang muang rembuh kan. Tapi tak buang sekali. Ada apa mata mun letak pertanyaan buang sekali ngani. Enten pakune peceka. Beda pakun. Terus tempat Kanjeng Nabi nalein onta. Mak bisa uning. Ki karena guru gula rata-rata alumni Mekah kapi. Ti ajareta ruamun centang guru na ari lambok tempat ria, aroi tandain ria. Jadi tak epai langkapi pun Yahudi. Di sebagian kancai gak sah mau canggah gini ya. Wahabi ini meskipun menghancurkan dulu, tapi tak epai langkapi. Seakan-akan ada rasa takut gak sah, takut datang belai, datang napa, cor manjura sampai mailang makam beda takut gitu. Pada tempat lahirnya Nabi. Ini karena sering dari orang makin benih pas kujur ke bawah mantan ke bawah perpus. Ke bawah apa perpus? Takaan. Tako si pas mailang situs itu tako. Cuma pas samar nih kan. Karena kimu wallahu a'lam curah partaje curah tak partaje. Sin ma ma'nal hadis apa talqinul mayyit wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala Muhammad.